Kemudian ayat yang ke-15, Allahu Allah yastahzi'u, akan memperolokkan Allah dihim dengan mereka, wa yamudu, dan memanjangkan Allah, membiarkan Allah hum kepada mereka, fi duyanihim, di dalam kezaliman mereka, yakmaluna, bingung mereka, yakmaluna, merwana mereka. Allah yastahzi'u bihi, Allah akan membalas, Allah akan membalas menghinakan mereka, Allah akan membalas memperolokkan mereka. Karena mereka memperolokkan Allah, karena mereka memperolokkan orang-orang mukmin, maka Allah membalas. Allah membalas. Dan balasannya Pak, karena ini berkaitan dengan sesama manusia Pak, maka kes, karena mayyak malsu'an yuszabi, siapa yang beramal buruk pasti dibalas. Kalau keburukan hanya untuk dirinya sendiri Pak, mungkin Allah menyadarkan, menunggu sampai dia tobat. Kalau tidak tobat, besok hukumannya di akhirat. Namun kalau kejahatan yang dilakukan itu berkaitan dengan orang lain, la yatruku, Allah tidak membiarkan, mesti dibalas es. Sehingga Nabi Muhammad mengatakan, babani maftuhani mu'ajjalan, ada 2 pintu yang selalu terbuka dan akan dibayar cash mu'ajjal pakai air. Apa itu? Pertama, hukukul walidain, durhaka kepada orang tua. Kalau anak sampai durhaka kepada orang tua, tidak menunggu akhirat, di dunia saja sudah dibalas. Dibalas. Coba kalau jangan baca asal hadis-hadis dari sahabat, itu ada seorang sahabat jalan-jalan bersama temannya di pasar. Lalu ketika di pasar ketemu anaknya minta uang, tidak dikasih, langsung bapaknya dipukuli. Sahabat mau membantu, lalu bapaknya membiarkan, biarkan. Anak saya memukuli saya, ini merupakan hukuman saya, karena saya dulu ketika masih muda pernah memukuli bapak saya. Saya kan pasal begitu. Jangankan terhadap orang tua, ada kan hadis mengatakan, tidaklah seorang pemuda memuliakan orang sepuh di sini karena usianya, melainkan besok pada waktu dia jadi tua, Allah akan menyuruh para pemuda untuk hormat kepada dia. Saya kan kayak seperti apa hukum karma. Kalau ketika panjenengan masih muda, kok hormat betul kepada orang tua, walaupun ilmunya lebih tinggi daripada panjenengan, walaupun kedudukannya lebih tinggi dari panjenengan, namun panjenengan tetap karena muda hormat betul kepada yang sepuh-sepuh. Maka besok ketika panjenengan tua, Allah akan mengganti anak-anak muda akan hormat kepada panjenengan. Itu kan seperti hukum karma lah ya. Namanya Islam yang mengatakan gitu. Islam yang mengatakan berarti tidak hanya ayat tapi kenyataan. Makanya setiap hari ketika mendengar azan cepat-cepat wudhu Pak.
agar tidak ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Karena apa? Jamaah yang sempurna itu makmum harus bertemu dengan apa? Takbiratul ihramnya imam. Nah, begitu habis wudu, cepat-cepat pergi ke masjid. Astagfirullah. Di tengah jalan ada orang sepuh juga menuju ke masjid, melakukannya ketemu. Aku udah berani kan nyawet, udah berani. Tapi dia beri, sabar menunggu belakangnya saja itu. Sampai akhirnya apa? Tertinggal takbiratul ihram. Karena apa? Itu memuliakan kepada orang sepuh. Tidak disayat, tidak didahului, sampai seperti itu, Pak. Adabnya para sahabat yang muda-muda terhadap sahabat yang tua-tua. Lah, kebaikan yang semacam inilah pasti akan dibalas oleh Allah, sama dengan keburukan akan dibalas oleh Allah juga. Makanya ada seorang sahabat tak lucu, sahabat jalan-jalan ketemu dengan mantan barion, mantan pelajar. Mantan apa ya? Daripada mantan kiai yang menjadi mantan pelajar. Nah, ketika ketemu mantan pelajar, lah kok sahabat melihat saja, bunga keluarga kok berukut, kok wargi, padahal dia bertahun-tahun profesinya apa? Mengajarkan diri. Setelah dilihat apa yang terjadi. Begitu dia menengok, langsung menunduk tembok besar, jembret hasilnya batuknya itu. Akhirnya dia menghadap Nabi curhat. Saya tadi kok begini, kata Nabi, itulah hukuman. Mayyaknal su'at yujza'i. Siapa yang beramal buruk dibalas. Namun enak, kata Nabi enak. Enak dia karena ada hadis yang pernah disebutkan Nabi, idza aradallahu bi 'abdihi khairan ajala lahul uba di dunia. Apabila Allah menghendaki baik kepada seorang hamba, bila hamba itu melakukan kesalahan, langsung dihukum Allah di dunia. Langsung begitu salah, langsung dihukum di dunia oleh Allah, sehingga terhapus dosanya. Sehingga ketika dia menghadap Allah, gratis, sudah tidak ada dosa yang dibawa, sudah tidak ada dosa yang dibawa. Namun kebalikannya, wa idza aradallahu bi 'abdi saron amsaka bidzambihi hatta yuwafiyahu yaumal qiyamah. Apabila Allah menghendaki jelek kepada seorang hamba, maka setiap dia melakukan dosa dibiarin oleh Allah, dibiarin oleh Allah. Akhirnya apa? Semakin banyak dosa, akhirnya besok pada kiamat baru dibalas sempurna oleh Allah. Inilah akhirnya wayamut durung fi tuyanihim yang maun. Allah membiarkan mereka terombang-ambing, bingung, merana di dalam kesesatan mereka, di dalam kezaliman mereka. Karena begitu hukumannya berat. Allah tidak akan mengampuni karena apa? Berkaitan dengan manusia. Sama dengan tadi hadis, dua pintu yang terbuka yang akan dibalas cash. Pertama hukum walidain sudah ya, yang kedua adu kezaliman, dolim terhadap sesama manusia, dolim terhadap makhluk yang lain.
Makanya kalau ada orang berbuat dosa kemudian kok aman saja, itu jangan GR, jangan merasa akromani, Allah memuliakan aku. Berarti apa? Allah memaafkan terus. Aku melanggar aman saja, aku maksiat aman saja. Justru itu jebakan dari Allah Ta'ala. Makanya di dalam surat Al-An'am ayat 44 insyaallah, falamma nasu ma dzukiru fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza fariqu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Setelah mereka lupa terhadap Al-Quran, lupa terhadap nasihat-nasihat Nabi, lupa terhadap nasihat-nasihat para ulama, apa yang terjadi? Kami bukakan atas mereka abwaaba kulli syai', pintu-pintu kesuksesan. Malah dibuka oleh Allah. Lupa terhadap Allah, lupa terhadap Al-Quran, lalu malah dibukakan pintu-pintu kesuksesan. Yang ingin pangkat akan diberi kesuksesan sehingga berhasil, yang ingin sugih akan diberi keberhasilan sehingga menjadi sugih. Lah setelah mereka berada di atas daun, pangkatnya tinggi, uangnya tidak bisa dihitung, jangan bisa menghitung beda. Ada orang Indonesia yang punya tabungan di luar negeri, panjenengan tidak bisa hitung. Saking berapa? 11.000 triliun dolar. 11.000 triliun dolar. Dolar sekarang $1 anggap saja ya 14.000 bulan. Sekarang 14.000 berapa? 92 rupiah ya. Nah sekarang kalau aja 14.000 kali 11.000 triliun dolar, berarti berapa? 154, kemudian ditambahi 0, 3 tambah 3 lagi berapa? Kemudian triliunnya apa? Berapa triliunnya apa? 12 pada. Oh berarti 1.000 Pak. 1.000 Pak. 1.000 Pak. Dan kalau 03 berarti awal, 06 berarti jutaan, 01 berarti miliaran, 012 berarti triliun, 015 berarti triliun, 018 apa namanya? Saya lupa itu. 01 itu berapa apa namanya? 04 itu apa namanya? Berapa? Jenengan nyebut saja tidak bisa. Itu menyapa karena Allah membuka pintu-pintu kesuksesan. Lah, hatta tidak fariqu bima utu, ketika mereka buang karena sudah kadung berada di atas daun, akhirnya apa? Akhadna berkata, kami siksa mereka sekonyong-konyong. Ayatnya, tiba-tiba langsung makbuk, langsung maktes. Fa'idahum mublisun, tiba-tiba mereka berputus asa. Makanya panjenengan jangan niru mereka. Mereka apa? Berbuat maksiat, sowan merasa bangga. Kenapa? Ternyata tidak ada masalah itu. Jangan. Itu namanya apa? Istidrak diulu-ulu oleh Allah. Kalau panjenengan yang baik apa? Setiap kesehatan besar cepat-cepat bertobat, cepat-cepat istighfar, aman. Sehingga di dunia bersih, hati panjenengan tenang. Ketika menghadapi malakul maut juga tenang. Ketika di alam barzah enak. Kalau di alam barzah saja sudah enak, tentu ketika bangkit dari kubur jauh lebih enak. Itulah yang kita harapkan.
Begitu. Lah kalau orang kafir, orang munafik, wayamutuhum fi tuyanihim ya'malun, mereka dibiarkan Allah merana bingung di dalam kesesatan-kesesatan yang mereka lakukan. Kau tahu bingung gak? Iya, karena orang kafir kan di dalam memperoleh kesuksesan selalu menggunakan rumus apa? Tubarrirul kuasa, menghalalkan segala cara. Nah, karena menghalalkan segala cara berarti apa? Ekonomi yang mereka peroleh tidak bersih kan? Pangkat dan kedudukan yang mereka tempati pun tidak bersih kan? Akhirnya apa? Rahasia keburukan itu akan ditutup-tutupi terus. Namanya keburukan Pak, walaupun ditutup-tutup rapat, apa peribahasa ketika dengan SD dulu Pak, sepandai-pandai orang membungkus rantai juga akan daunnya akan terjun juga kan. Nah pada saatnya akan terbongkar. Nah ketika terbongkar Pak, pikirannya topik kira-kira KPK-nya ini nangkep orang berarti kan semakin sepolisian walaupun semakin sukses dalam bidang ekonomi, tapi kan yang lalu bingung perubahan ini. Padahal orang sudah usia tua kan perlu keamanan, tenang, adem ayem gitu. Sehingga Nabi mengatakan man asbaha fi aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi wa indahu qutu yaumihi faka'annama izat lalu dunia bihalda fi'riya. Kata Nabi, siapa di pagi hari hatinya tenang, tenteram, kumpul dengan keluarga, mu'afan fi jasadihi, badannya sehat, wa indahu qutu yaumihi, persediaan makanan tiap hari ada. Hati tenang, badan sehat, persediaan makanan ada. Apa kata Nabi? Faka'annama khrijat dunya bihadzafiriya, seakan-akan dunia seisinya milik dia. Apa artinya? Berarti orang sukses dalam pandangan Allah, orang sukses dalam pandangan Nabi, orang sukses dalam pandangan agama Islam adalah orang yang punya hati tenteram, badan sehat, persediaan makanan tiap hari ada. Itulah dengan sebagai pegawai negeri itu mustah betul-betul sukses namanya Bapak, makan tiap hari selalu ada. Kemudian badan sehat, kemudian hari tenang, sudah itu sesuai Islam, tidak dihitung berapa kekayaan. Yang penting makan ada, badan sehat, hati tenang. Tenangnya kenapa? Tidak punya pelanggaran terhadap Allah tidak, pelanggaran terhadap hukum tidak, sehingga membuat hati bisa tenang. Itu saja. Itulah sukses dalam pandangan Islam. Tidak harus punya tabungan triliun. Nah, itulah yang harus pandangan saya. Hadirin yang berbahagia sekian, orang bersama maaf. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.